Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Nantiro dengan NIM 2311-202711. Yang terhormat Ibu Siti Alia SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi biaya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai laporan observasi perhitungan harga pokok produksi pada usaha Milan Bubut. Pembahasan yang akan saya bahas di sini ada 4 bab. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga pembahasan, dan yang terakhir adalah penutup. Yang pertama adalah pendahuluan. Latar belakang dari penelitian ini yaitu harga pokok produksi merupakan salah satu unsur penting dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Istilah ini sering digunakan dalam menentukan harga jual suatu produk. Dalam laporan keuangan, harga pokok produksi sangat diperlukan untuk menentukan laba atau rugi dalam perusahaan. Dengan mengetahui harga pokok produksi, maka perusahaan dapat menetapkan harga jual produk yang tepat. Pemilik usaha harus mempunyai ketelitian agar tidak ada komponen yang salah dalam menghitung harga pokok produksi. Harga pokok produksi harus diperhatikan agar penjualan sesuai target yang diharapkan dan untuk menghindari kerugian perusahaan. Selanjutnya ada rumusan masalah dari penelitian ini. Yang pertama, metode apa yang digunakan dalam menentukan perhitungan harga pokok produksi pada Milan Bubut? Yang kedua, bagaimana cara perhitungan harga pokok produksi pada Milan Bubut? Kemudian ada tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui metode yang digunakan dalam menentukan perhitungan harga pokok produksi pada Milan Bubut. Dan yang kedua, untuk mengetahui perhitungan harga pokok produksi pada Milan Bubut. Selanjutnya ke bab yang kedua yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan teori yang mendasari. Yang pertama ada pengertian akuntansi biaya. Menurut Mulyadi 2010, akuntansi biaya adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian biaya, pembuatan dan penjualan produk atau jasa dengan cara-cara tertentu, serta penafsiran terhadapnya. Objek kegiatan akuntansi biaya adalah biaya. Akuntansi biaya mempunyai 3 tujuan pokok, yaitu penentuan kos produk, pengendalian biaya, dan pengambilan keputusan khusus. Yang kedua ada penggolongan biaya. Ini ada 5 penggolongan. Yang pertama ada menurut objek pengeluaran, yang kedua menurut fungsi pokok dalam perusahaan, yang ketiga menurut hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai, yang keempat menurut hubungannya dengan perubahan volume aktivitas, dan yang kelima menurut jangka waktu manfaatnya. Selanjutnya ada harga pokok produksi. Yang pertama ada metode penentuan biaya produksi. Terdapat 2 pendekatan, yaitu full costing dan variable costing. Full costing merupakan metode penentuan kos produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi dalam kos produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik yang berperilaku variabel dan tetap. Sedangkan variable costing merupakan metode penentuan kos produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam kos produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Yang kedua, metode pengumpulan biaya produksi, ada harga pokok pesanan dan harga pokok proses. Harga pokok pesanan, dalam metode ini biaya produksi dikumpulkan untuk pesanan tertentu, dan kos produksi persatuan produk yang dihasilkan untuk memenuhi pesanan tersebut dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk pesanan tersebut dengan jumlah satuan produk dalam pesanan yang bersangkutan. Yang kedua, harga pokok proses. Dalam metode ini, biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk periode tertentu, dan kos produksi persatuan produk yang dihasilkan dalam periode tersebut dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk periode tersebut dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Selanjutnya, harga pokok pesanan. Harga pokok pesanan ini merupakan metode pengumpulan biaya-biaya produksi untuk pesanan tertentu, dan harga pokok produksi persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk pesanan tersebut dengan jumlah satuan produk dalam pesanan yang bersangkutan. Adapun manfaat informasi harga pokok pesanan antara lain, yang pertama, menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan. Yang kedua, mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan. Yang ketiga, memantau realisasi biaya produksi. Yang keempat, menghitung laba atau rugi tiap pesanan. Dan yang terakhir, menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Kemudian ke bab yang ketiga ada pembahasan.
Hasil dari observasi. Adapun observasi ini saya lakukan di usaha Milan Bubut milik Pak Milan yang bertempat di Dugo Johar RT 9 RW 4 Kelurahan Bulungan, Kecamatan Pakissaji, Kabupaten Jepara. Jenis usahanya bergerak di bidang manufaktur. Jumlah karyawan ada 1 orang. Waktu observasi 25 April sampai dengan 30 April 2024. Kemudian ada informasi kegiatan usaha. Milan Bubut merupakan salah satu usaha yang bergerak di bidang manufaktur yang menerima pesanan berbagai macam bubutan. Usaha ini membuat bubutan yang siap untuk dipasang di almari dan diolah kembali bagi para pembeli dengan cara diukir atau dipahat. Dalam melaksanakan kegiatan produksinya, ada beberapa tahapan produksi, yaitu yang pertama ada tahapan pemilihan bahan baku, yang kedua tahapan pengukuran, yang ketiga tahapan pemotongan, dan yang keempat tahapan penghalusan. Karena usaha ini mengolah produksinya secara pesanan, maka untuk menentukan harga pokok produksi, saya menggunakan metode harga pokok produksi pesanan full costing. Selanjutnya ke perhitungan harga pokok produksi. Pada tanggal 25 April 2024, Milan Bubut menerima pesanan bubutan dari Pak Ali sebanyak 20 setel bubutan raja. Pesanan selesai pada tanggal 30 April 2024. Berikut adalah transaksinya. Pada tanggal 25 April 2024, Milan Bubut menerima pesanan bubutan raja sebanyak 20 setel dengan harga jual Rp80.000 per setel. Di tanggal 26 April 2024, membeli bahan baku kayu jati 40 batang dengan ukuran 1 meter, per batangnya dengan harga Rp27.000. Jadi totalnya Rp1.080.000. 40 batang ini itu untuk 20 setel bubutan raja. Karena per setelnya itu ada 2 buah bubutan. Di tanggal 26, membayar biaya angkut pembelian bahan baku kayu jati sebesar Rp50.000. Di tanggal yang sama lagi, membeli bahan penolong secara tunai berupa lem Alteco 2 buah. Per buahnya Rp8.000 dan amplas 1 meter, per meternya Rp5.000. Jadi totalnya Rp21.000. Masih di tanggal 26, memakai bahan baku untuk membuat produk berupa kayu jati 40 batang ukuran 1 meter, per batangnya Rp27.000, jadi totalnya Rp1.080.000. Kemudian di tanggal 26 lagi, memakai bahan penolong untuk membuat produk berupa lem Alteco 1 buah yaitu Rp8.000 dan amplas 1 meter Rp5.000, totalnya Rp13.000. Kemudian tanggal 29 April 2024, membayar upah tenaga kerja langsung untuk 1 orang karyawan sebesar Rp200.000 dengan rincian upah per setelnya Rp10.000. Jadi untuk upah 20 setel totalnya Rp200.000. Di tanggal yang sama lagi ada pembebanan biaya overhead pabrik dibebankan dengan tarif 15% dari biaya tenaga kerja langsung. Jadi 15% dari Rp200.000 yaitu Rp30.000. Kemudian di tanggal yang sama lagi ada pembayaran listrik yang digunakan selama pembuatan produk sebesar Rp12.000. Kemudian di tanggal 30 April, pesanan bubutan 20 setel telah selesai dan menjual 20 setel bubutan ke pelanggan dengan harga jual per setelnya Rp80.000. Penjualan dilakukan secara tunai. Kemudian pengumpulan biaya produksi. Dari data di atas dapat diperoleh biaya produksi dari usaha Milan Bubut sebagai berikut. Yang pertama, biaya bahan baku sebesar Rp1.130.000. Ini diperoleh dari pemakaian bahan baku dan biaya angkut atas pembelian bahan baku. Yang kedua, ada biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp200.000. Dan yang ketiga, biaya overhead pabrik sebesar Rp30.000. Diperoleh dari 15% dari BTKL. Jadi 15% dari Rp200.000, totalnya Rp30.000.
Jadi, biaya produksi yang dikeluarkan untuk membuat pesanan tersebut sebesar Rp1.360.000. Selanjutnya ke perhitungan harga pokok produksi. Dihitung dengan cara total biaya produksi untuk pesanan dibagi jumlah produk dalam pesanan yang bersangkutan. Jadi 1.360.000 dibagi 20, maka hasilnya 68.000 per setel. Dari perhitungan di atas dapat disajikan dalam kartu harga pokok pesanan sebagai berikut. Berikut kartu harga pokok pesanan atas pesanan bubutan raja. Di kolom biaya bahan baku ada biaya angkut pembelian bahan baku sebesar 50.000 dan pemakaian kayu jati sebesar 1.080.000. Total kolom biaya bahan baku 1.130.000. Di kolom biaya tenaga kerja langsung ada 200.000 dan di biaya overhead pabrik ada 30.000. Jadi total biaya produksi adalah 1.360.000. Dari perhitungan di atas, total biaya yang dikeluarkan untuk produksi bubutan sebesar 1.360.000 dan menghasilkan 20 setel bubutan raja dengan harga pokok produksi 68.000 per setel. Bubutan raja dijual oleh Pak Milan dengan harga jual 80.000 per setel. Dengan harga pokok tersebut, Pak Milan dapat mengetahui laba kotor yang diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut. Laba kotor itu diperoleh dari harga jual dikurangi harga pokok produksi. Harga jualnya 20 setel dikali 80.000 sama dengan 1.600.000 dan harga pokok produksinya 20 setel dikali 68.000 sama dengan 1.360.000. Jadi diperoleh laba kotornya sebesar 240.000. Dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa laba kotor yang diperoleh Pak Milan periode tanggal 25 April sampai dengan 30 April 2024 adalah sebesar 240.000. Kemudian bab selanjutnya adalah bab 4, yaitu penutup. Kesimpulannya, yang pertama adalah dalam memperhitungkan harga pokok produksi menggunakan metode full costing dilakukan dengan cara memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam kos produksi. Dan yang kedua, dalam menentukan harga pokok produksi menggunakan metode harga pokok pesanan, kos produksi persatuan produk yang dihasilkan untuk memenuhi pesanan tersebut dihitung dengan cara membagi jumlah biaya produksi yang dikeluarkan untuk pesanan tersebut dengan jumlah unit produk yang dihasilkan dalam pesanan yang bersangkutan. Kemudian ada saran. Melalui tugas observasi ini diharapkan usaha Milan Bubut dapat menerapkan metode perhitungan harga pokok produksi dalam menentukan besarnya harga pokok produksi dan harga jual produk. Dengan menentukan harga jual yang tepat, diharapkan dapat menentukan laba sesuai yang diharapkan oleh usaha tersebut. Kemudian ada beberapa dokumentasi saat berkunjung ke tempat usaha Milan Bubut. Di foto tersebut ada kegiatan saat membuat pesanan bubutan raja dan foto dari produk jadinya. Cukup sekian presentasi saya mengenai laporan observasi perhitungan harga pokok produksi dari usaha Milan Bubut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.